Ini peralatannya yang paling mendasar itu adalah ya jelas total station hadir Pak. Nah, dari saran saya masih yang pertama ini untuk pemetaan topografi garis tris. Itu menggunakan metode cut and fill. Hadir Pak. Jadi nanti ketahuan errornya berapa. Hadir Pak. Di sini saya melakukan penentuan posisi dengan BCS. Untuk pembelajaran memang sengaja tidak saya stop. Jadi dihitungnya itu di elevasi 140. Mas Fikri masih tersambung? Ya Pak, masih. Oke, ya silakan Mas Fikri. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara Pak Breja karena telah menyelesaikan presentasi seminar. Saya ada saran serta pertanyaan. Mungkin yang pertama ada saran. Saran yang pertama terkait pada draft. Pada gambar mungkin disesuaikan lagi untuk ukuran serta diberi border agar maksudnya terlihat lebih rapi lagi. Kemudian banyak gambar yang tidak ada penjelasan. Contoh pada halaman 33 sampai 35 itu banyak gambar yang tidak ada penjelasannya. Harusnya penjelasan dulu baru disertakan gambar. Kemudian pada tinjauan pustaka di sini Mas Breja cuma mencantumkan tentang geomorfologi regional serta tentang stratigrafi regional, tetapi tidak ada struktur regionalnya. Kan dalam peta suaranya hilang. Mungkin mohon maaf tadi jaringan koneksi kembali. Terus lanjut pada peta koreksinya, karena pada peta lokasi penelitian Mas Breja mencantumkan tentang nilai kedudukan batuan. Sebaiknya di dalam peta geologi pada penampang itu dicantumkan dipnya, diplot dipnya, agar tahu maksudnya kemenerusan batuannya ini sampai mana. Kemudian di dalam peta geologi itu masih ada tentang keterangan simbol litologi. Itu mungkin koreksi dari saya. Kemudian lanjut ke pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan, seberapa besar pengaruh permukaan bukit yang tidak teratur terhadap perhitungan cadangan? Maksudnya ini, adakah metode yang bisa dipakai agar perhitungannya ini lebih akurat atau aktual seperti di lapangan? Metodenya ini dalam artian rumus untuk memasukkan ketidakteraturan permukaan. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Sudah Mas Fikri? Ya Pak. Oke, silakan Mas Reza langsung di. Baik, terima kasih atas saran, masukan dan juga pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaannya, apakah ada gitu data, apakah ada pemodelan yang bentuknya aktual dengan yang ada di lapangan gitu, perhitungan volume. Jadi sebenarnya banyak data gitu, banyak metode gitu yang bisa digunakan gitu, dan namanya juga pemodelannya. Namanya pemodelan itu kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti metode cut and fill. Metode cut and fill itu kan metodenya adalah dia membatasi, misalnya H1, H2 membatasi yang mau yang dikeruk dan yang mana yang timbunannya begitu. Itu metode cut and fill. Terus metode volume bentar. Nah, ini metode penampang rata-rata. Ini mirip seperti metode kontur, tapi ini dia memakai penampang gitu. Ini mirip kayak sayatan terpancung gitu. Nah, kalau dia pakai penampang, metode pengukuran ini dia bentuknya nanti sayatannya horizontal, sedangkan terpancung kan dia bentuknya adalah vertikal. Ini vertikal. Nah, seperti itu. Sebenarnya saya belum pernah mencoba gitu satu-satu. Itu harus ada studi kasus yang lebih lanjut. Jadi misalkan metode pengukuran dengan volume dengan menggunakan ini, dengan menggunakan ini, terus harus ada gitu ininya, acuan datanya.
volumenya tuh misalnya seperti ini. Nah, ada acuannya itu dalam bentuk yang tidak teratur. Karena kalau nya teratur kan lebih mudah gitu, tingkat panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau nya menggunakan metode seperti itu, saya belum tahu begitu kemana yang lebih akurat. Karena kalau kita mengetahui lebih akurat, itu kan harus ada studi kasus yang lebih lanjut begitu mengenai volume itu. Nah, seperti itu sih jawaban dari saya, Mas Diki. Terima kasih. Mas Fikri, ada tambahan? Berarti terkait tentang permukaan yang tidak rata itu berpengaruh terhadap perhitungan volume gitu. Perhitungan yang tidak rata begitu. Nggak mungkin kan dalam permukaan bukit saudara ini kan permukaannya tidak mungkin pure mulus gitu. Maksudnya kan pasti ada lekukan atau apa gitu. Maksudnya berarti dalam perhitungan volume itu kan maksudnya tidak akurat gitu kan kalau misalkan ada lekukan kayak gitu. Ya, misalnya seperti ada gerusan karena bentukannya batu gamping, terus ada gerusan air seperti itu, terus ada lubang bawah permukaan. Nah, itu tuh tidak bisa terambil begitu. Mungkin cara yang paling bisa dilakukan, misalnya ada lubang itu tinggal diukur lubang besaran lubangnya itu dengan dengan meteran. Terus data yang ini dikurangi dengan volume yang ada lubangnya seperti itu. Ada lagi, Mas Fikri? Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan kedua, Pak. Untuk pertanyaan kedua, apakah jumlah dan penentuan lokasi titik pengukuran ini berpengaruh terhadap bentukan morfologi bukit ataupun hasil akhir perhitungan volume? Kenapa? Terus saudara melakukan pengukurannya ini jumlahnya segitu dan penentuan titiknya ini di situ gitu. Maksudnya saudara menentukan jarak pengukurannya ini apakah konstan, maksudnya setiap 5 meter ataukah maksudnya bebas gitu, per berapa meter tergantung mencakup doang. Gitu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengukuran titik ini biasanya kalau orang ingin lebih konkret gitu datanya, biasanya dilakukan itu orang-orang yang geodesi atau orang yang ahli dengan kartografi begitu. Dia biasanya macam-macam gitu, pakai interval dia. Jadi dia pakai interval untuk penentuan titik situasinya. Biasanya juga dilakukan orang teknik sipil begitu untuk membatasi tiang-tiang antar tiang-tiang bangunan. Nah, karena ini metodenya itu adalah pembuatan topografi. Pembuatan topografi itu tidak harus memakai interval begitu. Jadi interval setiap 1 meter atau 2 meter gitu. Tapi terhambur aja tidak jadi masalah. Yang penting itu yang saya jelaskan tadi, control point dan benchmarknya itu harus diukur ininya, error datanya. Itu yang penting. Untuk detik-detik kita situasi yang lain itu tidak jadi masalah. Yang penting data errornya itu yang diminimalisir adalah data control point dan benchmarknya. Nah, untuk berapa titik yang saya ambil itu tidak ada hubungannya, maksudnya tidak ada harus berapa gitu. Yang penting si bukit itu tercover gitu, terus detail-detail situasi yang saya ingin ambil tercover gitu, seperti itu, Mas. Gimana, Mas Fikri? Ada yang masih menggadang? Berarti berpengaruh nggak sih maksudnya penentuan jumlah titik terhadap perhitungan volume itu ataupun penentuan lokasi? Jadi untuk pengaruhnya di perhitungan volume, apakah pengaruh titik tersebut? Yang penting itu benar pada saat pengambilan awal data control point dan benchmarknya, itu yang pengaruh. Karena yang pertama itu kan ini ketelitian ya. Saya pertama itu kesalahan awal saya ya, bukan kesalahan juga sih, ketidakakurasian awal saya itu adalah menggunakan GPS handle. Itu kan GPS handle paling mentok itu 3 meter. Sedangkan kalau kita menggunakan GPS geodetik itu kan
milimeter. Jadi dari 3 meter itu aja sudah kelihatan ketidakakurasiannya kalau menggunakan yang handle. Tapi konsepnya itu yang penting kan bisa begitu. Terus ya pasti dari situ aja sudah volumenya akan berubah geser 3 meter gitu contoh kecilnya. Jadi yang penting itu adalah titik ketelitian dalam pengukuran datanya dari tadi yang contoh yang saya sebutkan, control point dan decimal. Itu pasti ada lah bias datanya itu pasti ada gitu. Berarti dalam jumlah titik pengambilan lokasi tidak berpengaruh. Terus misal kalau kita mengambil misal 5 titik dengan 15 titik, kan itu maksudnya dalam hal interpolasi kan maksudnya berbeda tuh. Oh iya, ya benar. Ya itu maksudnya yang tachimetrinya tadi, ya jelas berbeda dari 5 titik, 5 sampai 15 titik itu jelas berbeda itu. Karena kan yang penting tercover gitu, dari misalnya gunung yang mau diambil itu apa, ya harus tercover seluruhnya gitu. Mungkin sudah cukup Pak. Cukup. Ya Pak. Oke. Ya ini pertanyaan mendasar ya tentang sebenarnya ini umum, bisa dikaitkan umum, tidak hanya untuk peta topografi atau pembuatan peta topografi kayak gini, atau perhitungan volume tadi ya. Masalah jumlah titik atau jumlah sampel. Ini prinsipnya kembali lagi, semakin banyak datanya itu semakin bagus. Tapi banyaknya di sini kembali lagi apakah sudah mengcover semua objeknya atau semua wilayahnya atau belum. Gampangnya gini, coba bayangkan saya menggambar 3 titik ya, 3 titik, bentuknya kayak segitiga gitu. 3 titik itu kalau mau saya gambarkan lingkaran kan juga bisa disambungkan bentuknya jadi lingkaran. Tapi karena hanya 3, mungkin interpretasinya itu bentuknya segitiga. Titiknya tadi dihubungkan secara garis lurus. Sebenarnya saya pengennya itu menggambarkan lingkaran, tapi titiknya hanya 3. Nah, kalau dilengkapi misalnya tidak hanya 3, ada 20 titik yang sudah mulai melingkar, itu kan nanti akan kelihatan, oh ini bentuknya lingkaran. Nah, itu ekstrimnya kayak gitulah, mencontohkan gambarannya tadi tanya jumlah titik pengaruh nggak dengan volume, pasti pengaruh. Yang tadinya kalau saya contohkan tadi 3 titik, ya seolah-olah itu hanya kayak segitiga saja. Segitiga kalau dihitung luasnya kan beda dengan lingkaran. Walaupun mungkin diameter atau panjang sisinya kan sama. Tapi karena cara ngitungnya berbeda dan anggapannya itu berbeda, ya nanti hasilnya beda. Terus kemudian masalah apa tadi yang ketidakteraturan di bagian yang tidak bisa diambil, ya karena ini memang latihan ya, bukan pekerjaan komersil yang harus akurat di atas 90%. Kalau apa namanya, kalau memang ada tuntutan untuk sampai mendekati 100% ya digabung dengan yang ekstraterestris nantinya. Harus dari atas. Karena dari bawah tidak bisa dijangkau dan tidak sulit diukur. Ditambah nanti ada tadi sudah dijelaskan bagian-bagian yang mungkin tidak bisa terhitung volumenya, misalnya kayak ada bagian yang bolong atau yang sudah tergerus air, volumenya perlu dihitung lagi. Tapi prinsipnya masih bisa. Yang kalian dapatkan ya peta-peta kontur digital itu kan juga gabungan dari survei di permukaan sama di atas permukaan. Kemudian datanya digabung. Termasuk kalian punya DEM itu kan juga sama juga sebenarnya. Hanya saja mungkin kedetailannya yang berbeda ya. Ada yang berapa meter, ada yang 12 meter, ada yang 10 meter. Kalau yang mungkin dengan biaya khusus ya bisa 1 meter keakuratannya. Jadi sangat tergantung dengan kebutuhan sebenarnya. Tapi ini kalau kita lihat di
data pengambilan titiknya kan ini sudah minimal bentuknya sudah kelihatan bukitnya. Pinggir-pinggirnya kan sudah tertutup dengan titik-titik tadi. Walaupun ada beberapa yang blank ya, karena memang tidak bisa diakses atau sulit alatnya dinaikkan. Nanti mungkin Mas Marolop juga bisa sharing kesulitannya, katanya kan sebagai dari tim pansusnya juga di sini ya. Karena tadi fotonya juga ada. Oke, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada beberapa alumni yang di sini sudah hadir. Ini karena orangnya spesial ya, ditunggu-tunggu. Jadi alumni aja sampai gabung lagi di sini ya. Ada berapa juta alumni di sini masuk lagi ya. Mungkin penasaran kok lama gitu. Bikin titiknya juga banyak ya, samplingnya sampai berapa ratus ribu sampel ya, Mas Reza ya. 179 saja, Pak. 179 saja, Pak. Oke. Ini saya kalikan umur geologi soalnya, jadi agak banyak. Oke, mahasiswa kedua yang membahas, silakan Mas Marolop. Masih connect, Mas? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin saya perkenalkan dulu, nama saya Marolopi Pangaribuan, tim 171-10-1029. Mungkin saya langsung saran aja dulu yang pertama. Itu untuk di pembahasan, mungkin saya kurang yakin ataupun tidak hampir percaya dengan data yang Anda buat yang dengan Excel tersebut. Karena secara tidak langsung Anda tidak bisa membuktikan hasil analisisnya yang seperti apa, yaitu berupa screenshot-nya. Nah, kalau di server itu kan kalau menganalisis volume biasanya ada notepad-nya gitu yang bisa di screenshot. Nah, itu yang Anda ini kan sekarang ketikan dari Excel. Jadi saya tidak begitu percaya kalau misalnya itu tidak ada bukti dari screenshot-nya. Yang kedua juga di ArcGIS juga bisa di screenshot tabelnya, tabel hasil dari analisis surface volumenya. Nah, yang bisa kita percaya karena mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini aja sama langkah-langkahnya, soalnya ini baru penelitiannya, jadi kita butuh langkah-langkah yang memang ditampilkan di draftnya ini, draft seminarnya, karena ini menyangkut dengan metode yang Anda gunakan itu kan ada langkah-langkahnya, itu sesuai nggak dengan yang kita harapkan gitu. Jadi mungkin bisa dicantumkan lah langkah-langkahnya seperti apa, karena Anda cuma menampilkan itu sekian ini, terus surface volume gini, kita nggak tahu itu langkahnya seperti apa. Terus yang ini untuk peralatannya mungkin ditampilin fotonya, karena nggak semua orang tahu bisa itu prisma ataupun itu total station atau itu tripod, orang tidak tahu. Bisa aja nanti tripodnya tripod kamera yang bisa yang ditangkap dari mereka nanti. Oke, langsung yang pertanyaan pertama. Mungkin nah ini. Mengapa Anda menggunakan server untuk menghitung volume? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pertanyaan saya, tadi kan Anda sebutkan ada bias atau dari Maaf tadi nggak kedengaran. Oh, ini bias. Ya. Nah, itu berapa senti atau berapa meter bias yang Anda dapatkan pada saat pengukuran? Untuk tentang akurasi data yang Anda tampilkan. Yang ketiga ini perhitungan volume Anda pada software ArcGIS itu menggunakan surface volume atau polygon volume. Itu aja. Sekian, terima kasih. Baik. Yang pertama, kenapa menggunakan, terima kasih Saudara Marolop atas saran dan masukannya beserta pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, kenapa menggunakan server dan ArcMap. Pertama, ArcMap itu kan dia sistem informasi geografis ya bentuknya, sedangkan server itu ya masih ada aplikasi tambangnya. Nah, kalau yang sering
kita gunakan karena ada mata kuliahnya juga di Sistem Informasi Geografis itu SIG itu kan ASMAP. Jadi saya terbiasa menggunakan ASMAP menjadi pendamping membuat peta. Nah, ternyata di modul atau tools dari ASMAP itu juga ada perhitungan volume. Ada tools untuk perhitungan volume. Terus kenapa menggunakan server untuk membandingkan antara sistem informasi geografis dengan software tambang begitu. Nah, kalau kenapa server juga? Karena server itu lebih mudah untuk melihat tools-toolsnya gitu. Daripada AutoCAD itu harus belajar lebih gitu. Jadi harus belajar lebih detail lagi. Kalau di server 13 itu lebih mudah, kita bisa mempelajarinya sendiri gitu tanpa dari YouTube atau segala macam banyak media begitu. Jadi kenapa menggunakan web dan server karena itu. Terus yang kedua, tadi pertanyaan kedua, Ini bias. oh iya, Errornya ya, berapa? siap. Nih bias data, contohnya ini. Setting XY menggunakan titik kontrol benchmark nih, perhitungan benchmark. Ini kan kita lihat elevasinya di 137. Ini penggunaan benchmark. Ini pengambilan menggunakan GPS handle. Nah, terus biasanya pas sudah dibalik datanya, nanti BM1 di ismanya ditaruh di sini lagi, terus ditembak lagi total spesimennya jadi 137,002. Seperti itu. Nanti kalau terlalu banyak itu dibuang aja misalnya. Jadi karena sebenarnya ada perhitungan tersendiri sih untuk bias data itu, dan saya tidak melakukannya seperti perhitungan sudut, terus perhitungan elevasinya itu ada perhitungannya tersendiri. Nah, di sini itu saya tidak cantumkan. Nah, saya merekayasanya agar bisa mendekati bias datanya seperti itu ya, dibalik gitu itunya backsetnya. Jadi tiap penggunaan control point atau benchmark itu dibalik aja, karena saya saat ini belum bisa untuk menghitung atau pengukuran seperti bias data kayak pengukuran sudut, pengukuran jarak, terus pengukuran elevasi itu ada perhitungannya. Jadi kalau datanya lebih dari 1 detik itu dibuang, itu sebenarnya ada. Kayaknya kalau saya belajar tentang itu lagi, tambah 2 SKS lagi. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi, Mas Marolop. Ini perhitungan volume Anda pada software ArcGIS itu pakai yang surface volume atau yang polygon volume? Sini. Fungsional surface volume. Oke, baik. Terima kasih. Cukup, Mas Marolop. Oh, mungkin satu pertanyaan lagi, Pak. Oh, boleh. Mau satu lusin juga boleh. Mungkin saya mau tanya karena Reja juga mungkin bareng kita lapangan. Apa alasan Anda tidak mengambil banyak titik puncaknya? Nah, mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Kenapa tidak banyak mengambil titik puncaknya? Sedikit menjelaskan, sebenarnya itu kan alatnya disewa itu ya. Karena ini sih kalau tidak baik, saya sendiri tidak baik untuk manajemen waktu dan estimasi waktu begitu. Jadi misalnya berangkat jam 8, terus sampai sana sampai jam 10 begitu. Terus sampai jam 10 di sana setting alat saya masih meraba-raba karena masih agak lupa saya setting alat itu. Seperti kalau centering alat, terus penyiapan alat, itu masih meraba-raba. Itu ada sekitar mungkin berputar di alat itu, BM1 saja itu sekitar 1 jaman saya berputar di alat. Sudah memakan waktu estimasi waktu berapa jam gitu, 1 jam. Terus pas pengambilan data situasi, segala macam itu, sampai di titik puncak. Di titik puncak itu sudah jam
setengah 6 sore sampai jam 6 sore. Jadi udah gelap itu di atas itu puncak itu. Jadi sinar lasernya malam itu sinar lasernya menangkap prismanya, kan itu ada laser tuh, infrared sih yang lebih tepat. Jadi infrared total space-nya menangkap di prismanya itu, karena tidak ada sinar matahari itu bisa tidak masuk datanya, jadi harus disenterin pakai HP gitu. Nah itu kesulitan seperti itulah kenapa puncak itu sedikit data diambil seperti itu. Seperti itu Mas Marolop. Iya Pak, mungkin seperti itu aja. Mungkin yang tadi untuk menjawab yang perbedaan itu saya mau mungkin ada di ininya. Di yang dibilang Reja ini kriging ini adalah semacam interpolasi kontur yang dengan menggunakan metode kriging. Tapi kalau di ArcGIS ada juga interpolasi konturnya, tapi metodenya beda. Ada yang IDW atau ada juga yang kriging. Tapi mungkin ini mungkin itu yang menjadi membedakan perbedaan volume. Mungkin itu saya yang bisa tambahkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Marolop. Oke, ini juga masih teknis sekali ya. Dan sarannya tadi saya juga setuju ya Mas Reza, nanti di screenshot saja bisa masuk lampiran. Langkah-langkah alat, mungkin foto alat ya yang nanti nambah. Kemudian kalau apa namanya langkah-langkah kerjanya itu bisa kayak kamu ngerjakan tiap langkah mungkin, atau beberapa langkah sekali kamu screenshot, kamu masukkan ke lampiran saja nanti. Asli dari softwarenya, entah itu mau ArcGIS atau yang server atau yang lain, tapi screenshot dari softwarenya. Kan kamu simpen toh ini project datanya. Project datanya disimpan Pak. Nah, simpan. Jadi tinggal dibuka lagi, nanti kemudian di screenshot saja. Nah ya ini betul, tadi ini baru gitu loh. Kalian kan biasanya hanya memakai yang sudah jadi peta topografinya, entah itu yang skala 10.000, 25.000 atau yang lain. Nah ini dijelaskan di sini bagaimana cara membuatnya gitu. Yang mungkin secara keterwakilan data ada beberapa yang perlu ditambah, tapi karena memang kondisinya tadi sudah dijelaskan ya, masalah manajemen waktu tadi ya. Saya tanya mungkin manajemen waktu dan finansial mungkin lebih tepat. Iya benar itu sih Pak. Iya Pak. Mungkin kayak gitu, karena berangkatnya jam 8 tadi bilangnya, kenapa enggak jam 6 sekalian gitu kan. Terus, ya masalah teknis ya, memang ini ada keterbatasan, kalau sudah kurang cahayanya akan repot nanti. Nah ini sangat tergantung penyinaran dari luar, makanya malam juga nggak bisa dilakukan. Kalau mungkin survei-survei yang lain malam itu kan masih bisa ya, survei-survei tertentu. Terus kemudian ya interpolasi tadi setidaknya kan ada tracking IDW, spline with barrier pun juga ada kalau sudah ada batasnya, jadi nanti garis konturnya tidak kemana-mana ya, sesuai dengan batasnya yang dibuat. Itu memang teknis, makanya kalau bisa nanti memang dilengkapi Mas Reza, dimasukkan di lampiran. Kalau foto alat tadi bisa masuk draftnya saja. Kalau belum ada ya, saya lupa sudah masuk atau belum. Maksudnya foto alat dalam kondisi yang lebih dekat ya, bukan ketika ngukur. Kan itu kebanyakan waktu pada ngukur terus ada keterangan. Dari dekat seperti apa sebenarnya bentuknya? Ya, prisma atau tadi TS-nya dari zoom didekatkan itu kayak apa itu. Nah, itu kan langsung. Dan kenapa kan dari dekatnya kan kita nggak tahu, apalagi yang belum pernah pegang, belum pernah lihat langsung gitu ya, itu wajahnya kayak apa sih alat itu ya. Terus kemudian tadi Marolo bilang kaki tiganya nanti untuk tripod
HP gitu ya. Nanti bisa jatuh alatnya kalau cuma kaki tiganya untuk tripodnya untuk HP tadi. Ya mungkin itu yang pembahas kedua. Saya kasih kesempatan audiens kalau ada yang mau menanyakan. Izin bertanya, Pak. Wah ini sang legenda hidup. Oke silakan Mas Paulus.